Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita kembali bisa bertemu di kegiatan tahsin hari Sabtu tanggal 26 Oktober. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu thalabul ilmi, untuk belajar Al-Qur'an. Insyaallah mudah-mudahan Allah akan menambah nikmat-nikmatnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, kita mulai tahsin kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baik, kita lanjutkan 60 Anissa. tilawah kita. Kemarin sudah sampai di surat An-Nisa ayat 59. 59. Ya, 60. Sekarang kita lanjutkan ayat 60. Ya, baik, sudah terlihat. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ilat taghuti wa qad umiru ayyakfuru bi wa yuridu syaitonu ayyudhillahum dhalalam ba'ida. Baik, mari. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima
unzila ilaika ma unzila min qablika yuriduna ayyatan akamu ilat tawuti koda alam baidah. Ya, baik. Kita lihat tajwidnya. Alam taro, mim sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan idhar safawi. Idhar jelas. Lalladzina, lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Dal kasroh ya sukun mat tobi'i, panjang 2 harokat. Alladzina, kata sambung atau isim mausul. Yaz'umuna, yaz'umuna, za sukun bukan kolkolah, jangan dipantulkan. Yaz'umuna, mim sukun bertemu dengan huruf waw, bacaan mat-tobi'i. Mat-tobi'i dibaca panjang 2 harokat. Annahum amanu, nun tasdid dibaca gunah atau mendengung, ditahan 2 harokat. Biar mendengung ditahan 2 harokat, karena kalau tidak ditahan berarti tidak mendengung. Annahum amanu, mim sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan idhar safawi. Dibaca jelas. Nun rumah wawu sukun maktobi, panjang 2 harokat. Bimaun, mim fathah alif maktobi, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mad jaiz munfasil. Dibaca panjang, boleh 5, boleh 2 harokat. Ditandai dengan coret di atas, ya, agak tipis. Kalau coret di atasnya ini tebal, berarti mat wajib. Mat wajib mutasil. Tapi kalau coretnya panjang tipis seperti ini mat jaiz munfasil. Di baca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Nun sukun bertemu dengan huruf za, bacaan ikhfa, baca samar-samar. Unzila ilaika ma unzila, fathah alif matobi'i, tapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mat jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Nun sukun bertemu dengan huruf za, ikhfa, dibaca samar-samar. Min qablika, nun sukun bertemu dengan huruf qaf, bacaan ikhfa juga, dibaca samar-samar. Ba sukun, bacaan kolkolah, baca memantul, ya, ditampakkan pantulannya. Min qablika. Nah, kadang ada yang membaca min qablika, blika, qob, pantulkan. Min qablika, yuriduna, rok kasroh ya sukun, matobi'i, dal domah wawu sukun juga matobi'i, masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Ayyatahakamu, nun sukun bertemu dengan huruf ya, bacaan idgham bi gunnah, masuk dengan mendengung. Ayyatahakamu, ya, idgham bi gunnah, masuk dengan mendengung. Mendengung ya, ditandai ya-nya ada tasdidnya. Biar mendengung maka harus ditahan.
Ayyataha kamu kilat huti mim sukun bertemu dengan huruf wawu bacaan mat. Tapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil dibaca panjang, boleh 5, boleh 2 harokat. Kilat tohuti, at-tohuti, alif lam syamsiah karena tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu tok, ditandai toknya ada tasdidnya. Kilat Kilat oh fathah alif matobihi panjang 2 harokat. Poin rumah wawu sukun juga matobihi panjang 2 harokat. Waqad dal sukun bacaan kolkolah, dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Waqad rok domah wawu sukun matobi, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mad jaiz munfasil, dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Ayyak furubi, nun sukun bertemu dengan huruf ya, bacaan idgham bi gunnah, masuk dengan mendengung, yaitu mendengung ya. Ayyak furu ya, yak furubi. Rok domah wawu sukun matobi'i panjang 2 harokat. Haknya dibaca sukun karena wakof, dibaca pendek karena tidak ada tanda panjangnya. Ayyak furubi, dibaca wakof dan pendek. Kof lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wa yuridus syaitonu, rok kasroh ya sukun matobi'i panjang 2 harokat. Asyaitonu alif lam syamsiah karena tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu shin, ditandai shinnya ada tasdidnya, shinnya dibaca double. Kemudian tok fathah berdiri matobi'i panjang 2 harokat. Ayyudillahum, nun sukun bertemu dengan huruf ya, bacaan idgham bi gunnah, masuk dengan mendengung yaitu mendengung ya, ditandai yaknya ada tasdidnya. Ayyudillahum, lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf dha, bacaan idhar safawi, dibaca jelas. Dolalam ba'ida, lam fathah berdiri matobi'i panjang 2 harokat. Fathah tanwin bertemu dengan huruf ba, bacaan iklab, ya, dibaca memantul. Tanwinnya dibaca mim, atau baknya dibaca mim dulu, ada tanda mim kecil. Dolalam ba'ida, ain kasroh ya sukun matobi'i panjang 2 harokat. Fathah tanwin alif karena wakof dibaca fathah dan panjang 2 harokat, namanya mad aiwad. Baik, kita artikan per kata. Alam, tidakkah, tidaklah, atau kalau diartikan satu-satu, a apakah, lam tidak, apakah tidak, alam tidakkah, taro kang engkau melihat, ila kepada, alladzina orang-orang, yaz'umuna mereka mengaku, yaz'umuna mereka mengaku, anna bahwasanya, hum mereka, amanu mereka beriman, bi dengan ma apa-apa, unzila yang diturunkan, ila kepada
ka kamu Muhammad, wa dan ma apa-apa unzila diturunkan min dari qabli sebelum ka kamu atau engkau, yuriduna mereka menginginkan, an untuk atau agar, kamu berhukum, ya, mereka berhukum ila kepada at-taghuti, taghut atau kadang diartikan setan-setan, taghuti, wa dan kode sungguh, wa kode ini diartikan padahal, umiru mereka telah diperintahkan an untuk atau agar, yakfuru mereka mengingkari, bi dengan hi-nya kembali kepada togut, wa dan yuridu menginginkan, asyaitonu setan-setan, an untuk agar, yudhilla menyesatkan, hum mereka, dolalan dalam kesesatan, ba'idan yang jauh dari kebenaran. Ya baik, kita artikan, kita baca arti surat An-Nisa ayat 60. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tauhid, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tauhid itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Nah, ini mereka ini ada penjelasan siapa yang dimaksud dengan mereka itu. Yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang yang selalu memusuhi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Ada yang menyatakan orang itu adalah Abu Barzah, seorang tukang tenung pada masa Nabi. Dan ada yang mengatakan Ka'ab bin Ashraf, yaitu seorang munafik. Baik, kita lanjutkan ayat 61. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah ila ma anzalallahu wa ilar rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sudah. Wa idza ila ila ma anzalallahu wa ilar rasuli ra'ayna asduna sudah. Ya baik, wa idza
dal fathah alif mat tabi'i, qila qaf kasroh ya sukun mat tabi'i juga dibaca panjang 2 harokat. Lahum fa'alau, mim sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan idhar rafawi, dibaca jelas. Ain fathah alif mat tabi'i, panjang 2 harokat. Kemudian fa'alau, ila lam fathah alif, lam fathah berdiri mat tabi'i, panjang 2 harokat. Ma anzala, mim fathah alif mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mad jaiz munfasil, dibaca panjang, boleh 5, boleh 2 harokat. Anzalallahu, nun sukun bertemu dengan huruf za, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tabi'i, panjang 2 harokat. Wa ilar rasuli, ar-rasuli alif lam syamsiyah karena tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya, yaitu ro, tandai roknya ada tasdidnya. Rok tasdid dibaca double. Ilar rasuli, sin domah wawu sukun mat tabi'i, panjang 2 harokat. Ro'aital munafiqina, alif lam komariah ditandai lamnya dibaca sukun. Nun fathah berdiri mat tabi'i, qaf kasroh ya sukun mat tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. Ya syudduna, dalnya dibaca double, ada tasdidnya. Biar tampak double maka ditekan. Ya syudduna, dal domah wawu sukun mat tabi'i, panjang 2 harokat. Angka, sukun bertemu dengan huruf kaf, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Sujuda, dal domah wawu sukun mat tabi'i, panjang 2 harokat. Fathah tanwin alif, karena wakof maka dibaca fathah dan panjang 2 harokat, hanya mat iwad. Ya baik, kita artikan wa dan idza, apabila qila dikatakan la kepada hum mereka, ta'alau, marilah, marilah kalian, ta'al, ta'al. Kalau di apa? Di Mekah sana itu kan ta'al, ta'al. Ayo, ayo. Marilah kalian, ta'alau, maksudnya marilah kalian untuk patuh, ila kepada, ma apa-apa, anzala diturunkan. Allah apa menurunkan, Allahu Allah, Allah turunkan. wa Dan dan ila kepada, dan patuhlah kepada, ar-rasuli rasul, ro'aita engkau melihat, maksudnya engkau Muhammad melihat, al-munafiqina, orang-orang munafik, yasudduna, mereka menghalang-halangi, yasudduna, mereka menghalang-halangi, an, terhadap engkau, sududan, dengan penghalangan yang keras. Baik, kita baca ayat 61. Dan apabila dikatakan kepada mereka,
marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul. Niscaya engkau Muhammad melihat orang-orang munafik itu menghalangi dengan keras dirimu. Berangkat Ya, nanti tak ini. Aku tak makan telur saya. Oh ya, ya. Kanggo apa bawahan hitam Ya, baik, kita lanjutkan yuk. Ustaz Nur tanya, Ustaz. Oke. Ya, jilbabnya apa? Ini kok ada suara. Jilbabnya apa? Berisik sekali. Ya, ini ada suara-suara ini. Iya, berisik sekali, jadi nggak jelas. Meresek. Iya. Ustaz tanya, Ustaz. Seandainya waktu kita bertilawah ini, kita berhentinya pada angka itu dibaca angka atau bagaimana, Ustaz? Jadi ya suduna, terus kemudian kita berhentinya pada angka ini. Itu. Membacanya apa? Wah, ini angel ini antara nun dan kaf ini an. Jadi ya suduna an. Nah, ini antara nun dan kaf. Tapi biasanya nggak berhenti di situ ya, karena kan tinggal satu kata saja di belakangnya. Tapi kalau memang terpaksa harus berhenti di situ, yaitu antara nun dan antara nun dan angel. Nggih, bacanya jadi sulit. Iya. Matur nuwun, Ustaz. Nggih, kami. Ya, baik, kita lanjutkan. 60. 62. Fakaifa idza asobat musibatum bima qaddamat aidihim summa ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqa. Mari. Fakaifa idza asobathum idza dzal fathah alif mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mad jaiz munfasil. Dibaca panjang, boleh 5, boleh 2 harokat. Shot fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Asobat taknya keluar, T-nya keluar S sedikit. Asobat mim sukun bertemu dengan huruf mim, idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Mendengung mim tasdid, tandai mim tasdid dibaca rinah atau mendengung, ditahan kira-kira 2 harokat. Musibatum, nah shot itu bibirnya mencucu. Musibatum rumah tanwin bertemu dengan huruf ba, shot kasroh ya sukun mat tabi'i.
panjang 2 harokat. Rumah tanwin bertemu dengan huruf ba, bacaan iklab, dibaca memantul, dibaca membalik, baknya dibaca mim terlebih dulu, karena ada mim kecil, ditandai ada mim kecil yang berdiri. Kalau mim kecil miring, tanda wakop harus berhenti. Tapi kalau berdiri seperti ini namanya tanda iklab. Bima mim fathah alif mat tobi'i qad damat, dalnya dibaca double, ada tasdidnya. Qad damat. Ini kalau dal tasdid seperti ini tidak dipantulkan. Kadang ada yang dipantulkan. Kalau dipantulkan jadi sulit bacanya. Jadi langsung qad damat aidihim. Dal kasroh ya sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Mim sukun bertemu dengan huruf sa, bacaan idhar syafawi dibaca jelas. Summa mim tasdid dibaca hunah atau mendengung. Jadi mim tasdid dan nun tasdid itu dibaca hunah atau mendengung. Ditahan 2 harokat. Ja'uka jim fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka menjadi mat wajib mutasil. Nah, ditandai dengan coret di atasnya agak tebal. Ini mat wajib mutasil, harus dibaca 5 harokat. Dumah wawu sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Yahlifuna fa'duma wawu sukun juga mat tobi'i panjang 2 harokat. Billah, Allahnya dibaca tipis karena harokat di depannya kasroh. Kemudian lam fathah berdiri mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun dibaca panjang, boleh 6, boleh 4. Short lam tanda wakof boleh berhenti, tetapi terus lebih baik. Nah, kadang ada yang membacanya wasol atau terus. Wasol itu terus atau lanjut. Maka kalau wasol, maka billahi in arodna. Kalau saya ya biasa membaca wakof atau berhenti. Karena boleh berhenti. In arodna, nun sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan idhar dibaca jelas. Dal sukun bacaan kolkolah dibaca memantul. Arode ditampakkan pantulannya. In arodna illa nun fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mat jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Illa lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Biar tampak doublenya maka ditekan illa. Lam fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mat jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Ihsanau sin fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu, bacaan idgham fi gunnah, masuk dengan mendengung, yaitu mendengung wawu. Banyak ya. Biar tampak mendengung maka ditahan kira-kira 2 harokat. Ihsanau wa taufiqo. Fa kasroh ya sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Fathah tanwin alif karena wakof maka dibaca fathah dan panjang 2 harokat. Namanya mat iwad. Ya baik, kita artikan. Fa, maka kaifa, bagaimana, ida
apabila asobat musibah menimpa, asobat menimpa, musibah hum mereka, mereka musibatun musibah musibah atau balasan, bi karena atau dengan ma apa, kot damat telah diperbuat, kot damat telah diperbuat, aidi tangan him mereka, summa kemudian jauh datang, ya, mereka datang, jauh mereka datang kepadamu Muhammad, yahlifuna mereka bersumpah, yahlifuna mereka bersumpah, bi dengan Allahi Allah atau billah demi Allah, in tidaklah aroda menginginkan kami illa kecuali ihsanan kebaikan, wa dan taufikon perdamaian. Baik, kita baca ayat 62. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, yaitu orang-orang munafik, kepada orang-orang munafik, disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Nah, ini ada asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat surat An-Nisa ayat 60 sampai 62 ini. Menurut Ibnu Abbas, ketiga ayat ini diturunkan berkenaan dengan beberapa orang muslim yang suatu ketika datang kepada Abu Barzah Al-Aslami untuk meminta penyelesaian tentang suatu masalah. Abu Barzah adalah dukun Yahudi yang bisa memberikan penyelesaian hukum atas kaumnya. Nah, dan ini datang ke dukun gitu ya, untuk menyelesaikan masalah. Dukunnya Yahudi. Nah, yang datang ini disebutkan seorang muslim. Maka kemudian Allah menurunkan ketiga ayat ini ya, agar jangan berhukum kepada togut, pada setan-setan, karena mereka itu tidak akan bisa memberikan penyelesaian terhadap masalah. Nah, ini dalam Islam juga ya. Kalau kita pergi ke dukun, percaya kepada dukun, nah ini termasuk dosa besar, termasuk musyrik. Nah, baik, kita lanjutkan satu ayat lagi. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan balighan. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan balighan.
Ya. Ulaika lam fathah berdiri mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil, harus dibaca panjang 5 harokat. Alladzina lamnya dibaca double karena ada tasdidnya. Dal kasroh ya sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Alladzina kata sambung. Ya'lamu ain ya'lamullahu, Allahnya dibaca tebal karena harokat itu karena fathah. Lam fathah berdiri mat tabi'i panjang 2 harokat. Ma fi qulubihim mim fathah alif mat tabi'i, fa kasroh ya sukun mat tabi'i, lam dhammah wawu sukun juga mat tabi'i, masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf fa, bacaan idhar syafawi, dibaca jelas. Fi qulubihim fa'ariz anhum, fa'ain ya, fa'ariz fa'ariz, doknya ini yang kita baca berat, fa'ariz anhum, nun sukun bertemu dengan huruf ha, bacaan idhar, dibaca jelas. Mim sukun bertemu dengan huruf wawu, idhar syafawi, dibaca jelas juga. Nah, jadi antara idhar dan idhar syafawi itu sama-sama dibaca jelas, hanya beda namanya saja. Kalau pakai syafawi itu berarti hukum bacaannya mim sukun. Ya, mim sukun bertemu dengan huruf berikutnya itu pakai syafawi. Tapi kalau nun sukun idhar saja atau sering disebut dengan idhar khalqi. Idhar khalqi. Kalau mim sukun idhar syafawi. Ya. Wa'idhum, dok sukun ini bukan kolkola, jangan dipantulkan. Wa'idhum wa kullahum, mim sukun bertemu dengan huruf wawu, bacaan idhar syafawi, dibaca jelas. Kemudian lam sukun bertemu dengan huruf lam, ini namanya idgham mutamatsilain, yaitu bertemunya dua huruf yang sama, di mana huruf yang pertama sukun. Idgham mutamatsilain. Idgham itu maksudnya masuk ke huruf yang sama, yaitu ditandai dengan adanya lam. Wa kullahum, tetapi ini tidak mendengung. Wa kullahum, tapi tidak mendengung ya. Mim sukun bertemu dengan huruf fa, bacaan idhar syafawi, dibaca jelas. Fa kasroh ya sukun mat tabi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mat jaiz munfasil, dibaca apa panjang, boleh 5, boleh 2 harokat. Anfusihim, nun sukun bertemu dengan huruf fa, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Anfusihim, mim sukun bertemu dengan huruf qaf, bacaan idhar syafawi, dibaca jelas. Qaulam, fathah tanwin bertemu dengan huruf ba, bacaan iklab, dibaca balik. Qaulam baligho, lam kasroh ya sukun mat tabi'i panjang 2 harokat. Fathah tanwin alif karena waqaf dibaca fathah dan panjang 2 harokat, namanya mat iwad.
Mas Iwat ya. Baik, kita artikan ulaika, mereka itu alladzina, orang-orang yang ya'lamu mengetahui, Allahu Allah mengetahui, ma apa-apa di dalam qulubi, hati him mereka, fa maka a'riz berpalinglah, an dari hum mereka, wa dan iz nasihatilah hum mereka, wa dan iz nasihatilah hum mereka, wa dan kul katakan la kepada hum mereka, fi dalam anfusi jiwa-jiwa atau diri-diri him mereka, qaulan perkataan, baligho yang berkesan atau membekas. Qaulam baligho itu perkataan yang membekas, perkataan yang berkesan. Baik, kita aja baca ayat 63. Mereka itulah adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Ya. Jiwanya. Baik, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara cukup dulu sampai di surat An-Nisa ayat 63. 63. Insya Allah kita lanjutkan di pekan depan, ya. Mudah-mudahan bisa masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah Subhanahu Mau tanya? Amin. Ustaz mau tanya bagaimana biar bacanya bisa fasih. Nah, agar bacanya Baca terus. fasih. terus. Jangan berhenti. Ya. Catatannya banyak. Belajar makhraj itu adalah keluarnya huruf, bagaimana pengucapan. Apa pengucapannya itu kurang pas atau gimana ya? Kursus. Kayaknya suaranya masih ya, makanya kalau belajar itu ada yang menyimak gitu. Kalau salah, kalau makhrajnya salah itu ada yang mengingatkan. Yang mengingatkan tentunya juga yang sudah fasih membacanya. Ya, yang sudah fasih membacanya. Dan mau atau juga lebih banyak mendengarkan murotal. Dengarkan murotal, terutama murotal yang lagunya itu pelan. Misalnya itu kan sekarang itu ya, yang di murotal itu kan yang terutama yang untuk anak-anak itu kan pelan-pelan ya, misalnya yang iramanya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau menyimak yang lagu ini kan pelan-pelan. Bisa insya Allah bisa mengikuti, dan kalau perlu direkam. Dan ngaji sendiri direkam, terus nanti didengarkan. Masih kira-kira masih ada yang kurang pas belum gitu. Karena kalau direkam itu nggak ngerti apa yang
dibaca. Ya. Atau ibu-ibu kalau hari Jumat kan membaca. Nah, membacanya itu dilihat. Pasti ibu-ibu sering melihat punyanya sendiri loh. Iya. Iya. Sendiri. Ini Pak Nur kok nyalah itu apa? Yang disalahkan apa? Gitu. Kalau Bu Tuni, panjang pendeknya seringnya. Gitu. Kalau Bu Agustin salah titik. Ya, titik atas, titik bawah bingung. Misalnya seperti itu. Jadi paling tidak menyimak apa yang dibaca sendiri waktu takjim hari Jumat. Nah, ini saya ditawari suruh ikut TPQ kelas. Nggak apa-apa. Ikut banyak. Ini yang lain juga banyak yang ikut apa di rumah tahsin gitu ya. Ini ibu-ibu kan banyak, misalnya Bu Yuni, Bu Meli, itu Bu Mahendra dan lain-lain. Bu Rahayu kelihatannya juga ikut. Nggak apa-apa, banyak di tempat yang lain. Cuman nanti ya jangan kaget, mungkin caranya antara ustadz yang satu dengan ustadz yang lain beda. Kalau saya itu masih agak-agak toleran. Tolerannya tinggi. Toleran itu ya salah-salah apa enggak pas-pas gitu ya bisa apa-apa lah. Saya sudah pada dua ya Tats. Biar orangnya nggak mutung ya. Nah ini kalau ikut Ustadz Riki ini waduh. Tambah berat ya. Ya berat. Tiap Sabtu Tats. Oke, enggak apa-apa. Jadi ya biar tambah bisa benar. Di mana itu Ustaz? Tempatnya di mana? Oh, tempatnya ini nanti tanya sama Bu Tuni sama yang lain ya. Saya yang tahu itu yang grupnya Gombel itu ya Bu Yuni, Bu Meli itu tempatnya di Jangli daerah Jangli. Kalau saya ikutnya Bu Nyai kok. Guru saya Bu Nyai. Ikutnya Bu Nyai. Ikutnya Bu Nyai dan Pak Ustadz. Baik, cukup dulu ya. Yes, Baik, ibu-ibu, kita tutup dulu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tahsin kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah kita lebih bisa memahami Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Akhiri sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Allahumma arhamna bil Quran wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak Ustaz. Ibu semuanya. Ustaz juga sehat. Iya Pak.